السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karimir Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala sampai pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-179. Wa huwa qauluhu ta'ala, "Ma kana Allahu liyadara al-mu'minina على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم." Yang maknanya, maka Allahu liyadharal mu'minin, tidaklah Allah akan membiarkan orang-orang beriman ala ma antum alaih, seperti antum sekarang ini, hingga Allah akan bedakan yang jelek dari yang baik. Maka Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, Allah tidak menunjukkan perkara-perkara yang gaib kepada kalian, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk Rasulnya, yakni menyaring orang-orang untuk Rasulnya, man yasha, siapa-siapa yang dikehendakinya. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kalian beriman dan bertakwa, falakum ajrun azim, maka bagi kalian pahala yang sangat agung, sangat besar. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya yang ringkas, "Makana fi hikmatillah an yatrakal mu'minina ala ma antum alaihi min al-ikhtilat wa adam at-tamayyuz hatta yamiz al-khabitha min at-tayyib." Kata beliau rahimahullah,
dari hikmah Allah, tidaklah apa yang merupakan hikmah Allah meninggalkan mukminin dalam keadaan seperti antum alaihi minal ikhtilat. Tidak akan membiarkan kalian seperti keadaan kalian ini tercampur di dalamnya dan tidak terbedakan mana yang jelek, mana yang baik. Karena di tengah-tengah kaum mukminin ada munafikin. Tercampur mana yang munafik, mana yang mukmin. Sehingga menjadi tidak jelas mana orang beriman dan mana yang tidak beriman. Karena yang tidak beriman berpura-pura beriman. Tetapi Allah katakan di antara hikmah Allah, Allah nggak akan biarkan kalian tercampur begitu saja, nggak akan dibiarkan kalian terkaburkan, tidak jelas, nggak ada tamayyuz, nggak ada pembedaan mana mukmin mana munafik. Allah nggak akan biarkan. Maknanya nggak akan biarkan, pasti Allah akan jelaskan mana yang mukmin, mana yang munafik. Tetapi Allah tidak menunjukkan hal gaib. Tidak tiba-tiba kalian bisa melihat yang gaib, bisa melihat dalam hati ini munafik, ini mukmin. Tidak. Adapun itu Allah tidak berikan pada manusia. Tetapi Allah akan tunjukkan asbabal kashifah. Allah akan tunjukkan sebab-sebab yang menyingkapkan, yang membuktikan kalau ini munafik. Barakallahu fiikum. Sehingga dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maka fi hikmatillah, tidak ada dalam hikmah Allah untuk membiarkan orang-orang beriman begitu saja dalam keadaan tercampur ikhtilat bainal khabith wat thayyib, di antara orang yang baik dengan orang yang jelek, atau orang mukmin dan orang munafik. Wa adam at-tamayyuz, dan enggak ada perbedaan atau enggak ada pembedaan, hatta yamizal khabith min at-thayyib, hingga Allah akan pisahkan yang jelek dari yang baik. Allah sisihkan yang jelek dari yang baik. Wal mu'min minal munafiq, orang mukmin dibedakan dari munafik. Was sadiq minal kadhib, yang jujur akan dibedakan dari yang dusta. Dengan apa? Tentunya dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Apa Allah katakan? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak. Tidak akan dibiarkan mereka sama-sama berkata kami beriman tanpa diuji. Maknanya pasti akan diuji. Untuk apa? Liyamizal khabitha minat tayyib, agar terbedakan mana yang khabith, mana yang tayyib, mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang sadiq, mana yang kadhib. Sebagaimana ayat berikutnya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ini ayat berikutnya dari yang tadi. Dari Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka terdahulu, maka Allah pasti tahu siapa yang sadiqin dan siapa yang kadzibin. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, Allah pasti tahu siapa yang jujur, wa ya'lamas sabirin, dan Allah akan tahu siapa yang sabar. Dalam ayat lain. Kalau dalam ayat ini Allah pasti tahu as-sadiqin, siapa yang sadaqu, siapa yang kadzibin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula di dalam surat Muhammad, demikian pula di dalam surat Munafik, demikian pula di sekian banyak ayat Allah katakan pasti Allah akan tunjukkan mereka dan pasti Allah akan pisahkan mereka. Walam yakun fi hikmatihi aidan an yutli'a ibadahu 'ala al-ghaib alladhi ya'lamuhu min ibadihi. Juga tidak termasuk hikmah Allah untuk memperlihatkan hal-hal gaib
yang Allah ketahui tentang hamba-hambanya. Adapun Allah mengetahui hal-hal yang gaib, maka Allah tahu hati-hati manusia, siapa yang mukmin shadiq dan siapa yang kadzib. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah pasti tahu siapa yang shadaqu, Allah pasti tahu siapa yang kadzibin, karena Allah alimul ghaib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala la yudhiru ala ghaibihi ahada. Tapi Allah tidak menunjukkan ilmu gaibnya kepada manusia. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hikmah dalam hal itu. Di antara hikmah Allah adalah tidak memperlihatkan hal-hal gaibnya, sehingga satu orang gak bisa melihat apa yang dalam hati orang ini. Kita melihat semua yang hadir mukminun shadiqun secara zahir. Batinnya wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi ada penyusup, bisa jadi ada orang yang berpura-pura, bisa jadi ada nasallahu alafiyah, mudah-mudahan tidak ada. Tetapi ini barakallahu fikum hal yang tidak diketahui oleh kita. Maka dua yang tidak termasuk hikmah Allah dalam ayat ini, Allah katakan tidak termasuk hikmah. Kalau Allah biarkan orang beriman menjadi tidak jelas mana yang benar-benar beriman, mana yang munafik, tidak termasuk hikmah Allah. Allah tidak akan biarkan, pasti akan Allah bedakan. Tetapi juga yang kedua, tidak termasuk hikmah Allah kalau kalian dijadikan bisa melihat hal-hal gaib, bisa melihat hati orang, juga bukan hikmah yang Allah berikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kalian, akan membedakan mana shadiq, mana kadzib, mana asli, mana palsu dengan ujian. Ini emas. Oleh mereka para ahli-ahli kemasan akan diambil, kalau dulu akan digigit. Kepingan uang tadi, ada muzayyaf, ini palsu. Apa itu? Diperiksa. Atau dicium baunya. Ini kuningan. Bau amis kuningan. Atau segala macam ciri atau tanda-tanda yang mereka jadikan sebagai ujian. Diuji. Agar terlihat mana yang khabith, mana yang thayyib, mana yang asli, mana yang palsu. Maka Allah Subhanahu wa taala min hikmatihi akan menjelaskan kepada orang beriman mana munafiqin. Yaitu dengan Allah berikan pada mereka ujian demi ujian. Ketika mereka menyatakan amanna, kami beriman, turun perintah, keluarkan zakat. Ternyata mereka bakhil. Saya tidak ila akhir. Berguguran orang-orang, wah ini jelas orang yang kurang beriman atau tidak beriman. Berangkat jihad fisabilillah, tambah terlihat sekali para munafikin. Pulang dalam perang Uhud 70 orang. 300 orang. Tidak sedikit 300 orang. Kembali. Mereka akan terlihat ketika datang ujian-ujian. Berkata Syekh Sa'di selanjutnya, faqtadat hikmatuhu al-bahirah an yabtali ibadahu. Maka konsekuensi dari hikmah Allah yang sangat tinggi adalah untuk menguji hamba-hambanya. Karena dibiarkan dalam keadaan tidak jelas mana munafik, mana mukmin, tidak mungkin. Tidak termasuk hikmah Allah. Membiarkan enggak mungkin. Menunjukkan hal-hal gaib, hati-hati manusia bisa terlihat seperti cermin, seperti kaca. Terlihat semua, ini merah, ini kuning, ini. Itu bahaya sekali. Barakallahu fiikum. Akan melihat yang lain-lain. Bagaimana ucapan-ucapan hatinya, mulutnya ngomong begini, hatinya ngomong lain. Bahaya. Tetapi iqtadat min hikmatihil bahirah, maka hikmah Allah yang sangat tinggi mengharuskan manusia tadi dibedakan. Dengan apa? Dengan ibtila, an yabtali ibadahu wa yaftinahum bima fihi yatamayyaz al-khabith min at-tayyib. Allah akan uji mereka, akan Allah beri fitnah mereka hingga terbedakan
orang yang jelek dari orang yang baik. Kal ghirbal, seperti ayakan. Ghirbal dimasukkan semua ke situ, kemudian digoyang, akan terlihat. Yang lembut akan keluar, yang kasar nggak akan keluar, nggak akan lolos. Ikhwan ibn a'azakum, maka dengan ujian-ujian akan tersaring al-khabith minat tayyib, akan tersaring yang jelek dari yang baik. Min anwa'il ibtila wal imtihan, dari berbagai macam ibtila, ujian-ujian, dari berbagai macam imtihan. Fa arsalallahu rusulahu, Allah utus rasul-rasulnya, wa amara bi ta'atihim, dan diperintahkan untuk mentaati mereka para rasul. Wal inqiyad lahum, disuruh untuk terikat dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para rasul. Wal iman bihim, dan diperintahkan untuk beriman pada mereka. Wa wa'adahum 'alal imani wat taqwal ajrul 'azim. Dan Allah janjikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa, Allah janjikan ajrun 'azim. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kami percaya, kami beriman, kami beriman. Tapi ketika Nabi berkata tentang apa yang akan terjadi hari kiamat, nggak percaya. Ada tanda tanya besar. Kamu ini benar-benar mukmin atau tidak? Nggak mungkin, masa orang yang sudah mati dibangkitkan kembali? Loh, anta mukmin? Apakah engkau mukmin? Saya muslim, saya muslim. Masa nggak percaya tentang kebangkitan? Ya tapi mungkin kebangkitan itu adalah hanya roh saja, badannya enggak. Badannya sudah hancur, bagaimana mungkin? Astagfirullah. Engkau tidak beriman kalau Allah bisa menciptakannya kembali, menghidupkannya kembali. Bagi Allah menciptakan kembali lebih mudah daripada menciptakan di awal pertama. Alaysa kadzalik? Ketika orang musyrik, kalau orang musyrik wajar ketika tidak percaya. Orang musyrik membawa tulang belulang dan menyatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini? Allah jawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawab, wahai Rasul, katakan pada mereka, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Kalau dulu menciptakan pertama kali belum pernah ada sebelumnya bisa, apalagi cuma mengulang. Apalagi cuma mengulang penciptaan. Qul ansha'aha, katakan yang akan menghidupkannya kembali adalah man ansha'aha awwala marrah. Qul yuhyiha alladhi, yang menghidupkan adalah yang ansha'aha awwala marrah. Tetapi ternyata ada orang-orang yang mengaku muslimin karena mereka sombong dengan akalnya, sombong dengan pikirannya, sombong dengan ra'yunya. I'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, masing-masing bangga dengan pikirannya sendiri, menyatakan mungkin alam dunia, alam jasad, alam akhirat, alam ruh. Jasad enggak balik kembali. Barakallahu fikum, ini tanda-tanda kalau mereka sesungguhnya bukan mukmin hakiki, alias munafik, tidak percaya dengan kebangkitan, tidak percaya dengan kekuasaan Allah, enggak percaya pada ayat dan hadis. Qadarullah, Allah takdirkan mereka mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, ketahuan. Ini orangnya yang munafik ini. Ikhwani fillah, a'azakumullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ay la budda an ya'qid syai'an minal mihna. Makna ayat tadi berarti, kata beliau, Allah pasti akan menentukan satu ujian, satu fitnah, satu mihna. Yadhar fihi waliyuhu, yang dengan ujian tersebut akan tampak wali-walinya, dan akan yufaddih bihi aduwah, dan akan menjatuhkan musuh-musuhnya. Yu'raf bihil mu'min as-sabir,
yang akan diketahui dengan ujian itu mana mukmin yang sabir dan mana munafik yang fajir. Dengan perintah itu akan terbedakan mana mukmin yang sadiq sabir dan mana al-munafik al-fajir dengan ujian. Ikhwan fillah a'azzakumullah, makanya dikatakan oleh beberapa sahabat atau salah seorang sahabat, engkau tidak mengenali seseorang hingga engkau bermalam bersamanya, safar bersamanya, dan berdagang bersamanya. Ada hubungan dagang, pernah safar bersama, pernah bermalam bersama, baru engkau kenal. Saya kenal dia orangnya baik. Nah, dohirnya baik. Ketika safar terlihat bagaimana egoisnya, bagaimana sifatnya aslinya kelihatan semua. Ketika safar yang bermalam berhari-hari. Apalagi ditimpa oleh Allah di perjalanannya kesusahan, kesengsaraan. Ada 5 orang, yang satu mengeluh marah, yang satu menyatakan ini gara-gara kamu, yang satu menyatakan sudah sabar. Yang satu lagi menyatakan kita cari jalan keluar. Akan terlihat berbeda-beda karakter dan sifat-sifatnya. Ketika ada sesuatu yang bisa membantu mereka tetapi haram, ada, kita ambil saja. Jangan, itu haram. Pokoknya ini kita sudah membutuhkan demikian. Akan terlihat mana yang kokoh imannya, mana yang lemah, mana yang dhaif, mana yang memang tidak punya iman. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu ringan baru. Itu baru ujian ringan. Masih ada ujian-ujian yang lebih berat dari itu, lebih berat dari itu. Liyamizal khabitha minat tayyib. Untuk membedakan mana yang khabith, mana yang tayyib. Ikhwan fillah a'azzakumullah, isbiru. Sabarlah dengan ujian-ujian Allah. Tetaplah istiqamah di atas sunnah. Walaupun kamu mendapati pahit getir kehidupan, kesusahan, lapar, kurang ini, kurang itu, tetap istiqamah di atas sunnah dan istiqamah di atas talabul ilmi, mencari ilmu. Kembali kepada ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay antum la ta'lamun ghaib Allah fi khalqihi hatta yamiza lakumul mu'min minal munafiq laula ma yaqid minal asbabil kashifah an dhalik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalian enggak akan tahu kegaiban-kegaiban yang Allah ketahui pada makhluk-makhluknya hingga Allah bedakan untuk kalian, hingga Allah yang membedakan dengan takdirnya untuk kalian. Mana yang mukmin dari munafik? Walau lama yaqiduhu, antara mukmin dengan munafik. Kalau Allah tidak jadikan asbabil kasyifah, kalau Allah tidak takdirkan sebab-sebab yang menyingkap tabir mereka, yang menyingkap aslinya mereka, yang menyingkap apa yang mereka simpan dalam hati. Allah janjikan untuk yukhrijanna abghanahum. Allah akan keluarkan dighn, akan keluarkan isi hati mereka, keluar semua. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Alhamdulillah. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang alimul ghaib dan Allah enggak akan tunjukkan ilmu gaibnya pada siapapun. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala, kecuali siapa yang diridhai dari rasulnya. Memang kadang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Rasul, enggak ada yang tahu yang gaib. Tetapi Allah berkehendak untuk bisa membedakan dan kalian tahu mana munafik, mana mukmin.
Dengan apa? Dengan ujian demi ujian. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum. Di antara ujian itu adalah ujian zakat dan sedekah. Ujian dalam bentuk harta. Para munafikin berpura-pura Islam untuk apa? Kaum munafikin di Madinah berpura-pura Islam, berpura-pura masuk Islam untuk apa? Untuk menjaga nyawanya dan menjaga hartanya. Karena takut akan dibunuh atau takut dirampas hartanya sebagai pampasan perang, maka berpura-pura Islam. Ternyata di dalam Islam disuruh mengeluarkan zakat dan disuruh berperang bersabung nyawa. Maka mereka terkejut. Loh, kita pura-pura Islam supaya tidak mati, disuruh perang. Saya pura-pura masuk Islam supaya tidak dirampas hartanya sebagai pampasan perang. Ternyata disuruh dikeluarkan sebagai zakat. Mulailah yang terlihat bakhilnya adalah para munafikin. Kata Allah, dan jangan mengira orang-orang yang bakhil tadi, yang tidak mau mengeluarkan hartanya yang Allah berikan padanya sebagai sedekah, sebagai zakat, jangan dikira huwa khairan lahum. Jangan dikira itu baik buat mereka. Bal huwa syarrun lahum. Bahkan itu akan jadi jelek buat mereka. Apa itu? Ancamannya, kejelekannya. Sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Akan ditimpakan atas mereka apa yang mereka bakhil padanya pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard. Dan milik Allah lah semua warisan langit-langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ujian adalah ujian harta. Apakah engkau akan menjadi orang yang bakhil atau menjadi orang yang karim, yang dermawan? Apakah mau membantu orang yang kekurangan? Apakah mau membantu fuqara wal masakin? Apakah mau membantu para aramil, para janda, para anak yatim? Apakah mau membantu perjuangan fi sabilillah, jihad fi sabilillah, dakwah ilallah, atau karena hubbud dunya, karena cintanya terhadap dunia, dia enggak mau keluarkan untuk itu serupiah pun. Akan terlihat nanti siapa yang benar-benar mukmin dan karim dan menjalankan perintah Allah dan siapa yang tidak. Dan siapa yang bakhil terhadap hartanya tadi, la yadunnu alladziina yabkhalun ay yamna'una ma 'indahum mimma atahumullahu min fadlih minal mali wal jahi wal ilm wa ghairi dzalika mimma manahahumullah wa ahsana ilaihim bihi wa amarahum bi badli ma la yadurruhum minhu li'ibadihi fabakhilu bidzalik wa amsakuhu wa dhannu bihi ala ibadillah wa dhannu annahu khairun lahum. Jangan dikira mereka yang menahan hartanya yang Allah berikan pada mereka dari fadilahnya, atau menahan bakhil terhadap kedudukannya, bakhil terhadap ilmunya, dan lain-lain dari apa yang Allah berikan pada mereka, dari apa-apa yang ahsana ilaihim bihi, dari apa-apa yang Allah berikan kebaikan pada mereka, yang Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan ma la yadurruhum minhu, mengeluarkan sesuatu yang tidak membuat madarat. 2,5% itu 1/40. Barakallahu fiikum. 1 dibanding 40. Sedikit sekali. La yadur. Nggak akan membuat madarat. Nggak akan membuat pailit. Ternyata bakhilu bidzalik. Ternyata mereka bakhil. Bukan hanya pada hartanya. Kedudukan juga. Al-ilm juga. Jangan bakhil. Kemudian amsakuhu. Kemudian mereka tahan hartanya tadi. Wa dhannu bihi ala ibadillah.
wa dhannu annahu khairun lahum. Kemudian mereka membanggakannya di atas hamba-hamba Allah dan menyangka kalau itu baik buat mereka. Lihat saya kaya raya. Bal huwa syarrun lahum. Jangan dikira itu baik. Itu jelek buat mereka. Fi dinihim wa dunyahum wa ajilihim wa ajilihim. Jelek bagi mereka pada agamanya, jelek bagi mereka pada dunianya. Jelek pada waktu yang disegerakan ini di dunia, dan jelek pula pada waktu nanti yang ditunda. Fi ajil wa fi ajil. Ajil yang disegerakan di dunia, ajil yang nanti ditunda yaumul qiyamah. Akan jelek di dunianya, akan jelek di akhiratnya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, hartanya tidak barakah. Dan di akhirat terancam dengan ancaman azab. Sayutawwaqun. Di antara ancaman azabnya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Yakni akan dijadikan apa yang mereka bakhil padanya, hartanya dijadikan tauqan fi a'naqihim yu'adzabuna bihi kama warada fil hadits sahih. Akan dijadikan bandul yang memberatkan mereka di leher-leher mereka. Yu'adzabun, mereka disiksa dengan itu. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, innal bakhil yumassal lahu ma lahu yaumil qiyamah suja'an aqra. Lahu zabibatani yaqudu bilahzamataihi yaqulu ana maluk ana kanzuk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Ma atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu." Siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak ditunaikan zakatnya, massalalahu, maka hartanya akan menjadi bentuk ular yang ganas. Lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamah, akan menjadi ular yang ganas yang memiliki taring-taring atau memiliki dua taring yang akan menyiksa dia yaumal qiyamah. Yakhudhu bilahzamataihi, yakni syadqaihi, mengambil dengan dua rahangnya. Thumma yaqulu, kemudian berkata, ana maluk, ana kanzuk, akulah hartamu, akulah perbendaharaanmu. Maka silahkan kumpulkan hartamu untuk menyiksamu sendiri. Silahkan. Jangan dikira kalau engkau bakhil enggak mau mengeluarkan zakat itu baik buatmu. Bal huwa syarrun lakum, bahkan itu syarr. Lebih banyak yang kau bakhil padanya, tentunya akan lebih besar, lebih ganas ular dari bentukan harta tersebut yang akan menerkamnya dengan dua rahangnya, dengan taring-taringnya sambil berkata, ana maluk, ana kanzuk. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misdaq dzalika hadhil ayah, dan Nabi membacakan untuk mencocoki atau untuk mendukung apa yang disampaikannya tadi, dibacakan sayutawwaquna ma baqinu bihi yaumal qiyamah. Dibacakan ayat ini. Fa haula'i hasibu anna bukhlahum nafa'ahum. Mereka menduga bahwa kebakhilan mereka terhadap harta akan memberikan manfaat buat mereka. Wa mujdin alaihim, akan menjadi kehebatan buat mereka. Fanqalaba alaihimul amr, ternyata keadaannya terbalik. Wa sara min a'dhabi madarrihim, ternyata menjadi sejelek-jelek madarat yang akan menimpa mereka. Wa sabab iqabihim, ternyata akan menjadi sebab diazabnya mereka. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah seluruh warisan-warisan langit dan bumi, yakni Allah lah malikul mulki, rajanya para raja
dan pemilik seluruh apa yang ada di alam ini. Wa tarudu jami'al amlak ila malikiha, dan akan kembali seluruh alam semesta kepada pemiliknya. Wa yanqalibul ibad minad dunya ma ma'hum dirhamun wala dinarun, sedangkan para hamba akan berbalik dari dunia dalam keadaan tidak membawa dirham, tidak pula dinar, tidak membawa pakaian, enggak membawa harta, bahkan tidak satu benang pun yang nempel padanya. Dikumpulkan yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam keadaan uratan, hufatan, uratan, ghurula. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan. Seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Ini ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan mereka tidak memiliki apapun nanti yaumul qiyamah. Sedangkan seluruh apa yang ada di dunia dan di langit sana dan apa yang ada di antara keduanya semuanya kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kata Allah, sesungguhnya kami yang akan mewarisi seluruh apa yang ada di dunia dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Wa ta'mal kaifa dzakara sabab al-ibtida'i wa sabab al-gha'i al-mujib kull wahidin minhuma an la yabkhal al-'abd bima a'tahu Allah. Perhatikanlah yang disebutkan dari sebab-sebab al-ibtida'i, sebab-sebab ibtida'i dan sebab-sebab al-gha'i. Sebab-sebab yang merupakan permulaan dia mengapa berbuat seperti itu dan sebab akibatnya nanti yaumul qiyamah. Maka itu semua menunjukkan agar kita jangan bakhil untuk perkara yang baik, untuk perkara yang mendapatkan pahala di sisi Allah, apalagi yang wajib. Jangan bakhil terhadap perkara yang wajib. Keluarkan. Barakallahu fikum. Wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.